Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dosen sistem operasi, kenalkan saya Waskita Utama dari SI 402. Berikut saya mau menjelaskan materi yang saya kuasai dalam perkuliahan sistem operasi di Universitas Cyber Asia. Sesuai dengan ketentuan dan arahan dari Bapak, berikut saya coba sampaikan pengetahuan pribadi saya, pendapat pribadi saya terhadap mata kuliah sistem operasi, khususnya keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk melindungi sistem operasi dari ancaman, serangan, atau pelanggaran keamanan yang dapat mengakibatkan akses tanpa izin, pencurian data, kerusakan sistem, atau gangguan fungsionalitasnya. Nah, di sini pentingnya melakukan pengetahuan terhadap keamanan tentunya bukan hanya dari sisi pribadi saja, tapi ketika sudah merambah ke dalam operasional suatu perusahaan, itu akan sangat berbahaya jika akses yang diretas atau yang dicoba dibuka oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil sebagian atau seluruh informasi dari operasional perusahaan kita. Keamanan sistem operasi sangat penting karena sistem operasi berperan sebagai perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak dan memiliki kontrol penuh terhadap sumber daya komputer. Jika sistem operasi tidak aman, hal ini dapat menyebabkan risiko kehilangan data, kerugian baik finansial maupun waktu operasional, dan bahkan dapat memungkinkan akses oleh pihak yang tidak berwenang. Coba saya mau menjelaskan beberapa langkah dan prinsip yang harus diikuti dalam menjaga keamanan sistem operasi. Satu, saya coba menganalisa dari yang saya baca-baca modul dan saya mendapatkan intisarinya, yaitu memastikan sistem operasi dapat diperbarui. Maksudnya itu selalu up to date. Dengan produk yang update, biasanya itu akan lebih terjaga atau lebih mengetahui perkembangan ancaman-ancaman yang terjadi di luaran ketimbang yang tidak pernah diupdate sama sekali atau jarang diupdate. Karena seperti yang kita tahu bahwa dunia teknologi informasi itu berkembangnya sangat cepat, terutama di era-era seperti ini, saat-saat ini, yang mana bahkan teknologi informasi bukan hanya digunakan dalam kehidupan perkantoran saja, baik sudah merambah ke kehidupan kita melalui transaksi-transaksi elektronik seperti itu. Nah, ketika mengarah ke arah situ, maka kita mau tidak mau harus ikut update seperti yang dianjurkan oleh penyedia produk sistem operasi kita. Yang kedua adalah memberikan hak akses yang tepat kepada pengguna dan aplikasi. Maksud saya di sini aplikator atau pengguna aplikasi. Jadi untuk memberikan akses itu tidak sembarang orang boleh membuka informasi apapun secara bebas. Jadi ketika si user ini butuh hanya data tertentu, maka berikanlah hak akses di data tertentu saja, tidak semua akses diberikan, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang sensitif. Jadi enkripsi itu banyak, seperti yang coba saya pernah pelajari, itu ada teknik blocking, ada teknik swap atau yang lainnya gitu ya. Jadi data yang kita
punya atau kita miliki itu tidak banyak yang tahu aksesnya, karena kita yang mempunyai key atau kunci yang untuk bisa membukanya. Yang kedua, menggunakan password ya. Di sini pakai kata sandi yang kuat, yang berbeda-beda untuk setiap akunnya. Jadi karena kita lebih simpel ya memikirkan, jadi kadang PIN itu sama dengan PIN yang lain, padahal itu sangat berbahaya. Ketika orang sudah mengetahui satu pola PIN, maka orang lain akan mencoba ke akses yang lain juga. Ternyata ketika berhasil, maka akan terjadi bahaya dan kebocoran data. Yang ketiga, yang seterusnya adalah menginstal dan memperbarui perangkat lunak antivirus. Ketika sistem operasi itu pasti mau tidak mau atau secara tidak langsung kita pasti sudah aware ya sebelumnya akan menginstal antivirus. Tapi kadang-kadang yang freeware itu atau yang gratisan itu tidak sepenuhnya mendukung setiap virus atau malware atau seperti trojan dan lainnya, itu tidak terlalu update. Hanya yang umum saja biasanya yang di cover oleh produk yang berbasis free. Nah, kadang ya kalau memang kita mampunya seperti itu, alangkah lebih baiknya kita lebih waspada saja terhadap file apa yang akan kita buka ketika mendapat peranti dari luar atau device dari luar. Itu tidak asal mengklik saja seperti itu. Jadi ketika kita sadar bahwa antivirus kita tidak update, maka jangan sembarangan untuk memasukkan device atau membuka-buka file dari jaringan di komputer kita. Yang berikutnya adalah konfigurasikan jaringan dengan benar, termasuk menggunakan metode autentikasi yang aman untuk menghindari akses yang tidak sah. Ya, di sini tentunya kita bekerja sama kepada tim IT kita ya, kalau memang seperti ini, bahwa apa saja sih yang kira-kira yang dibutuhkan oleh kita itu yang membahayakan data kita, yang membahayakan PC atau dari peranti kita. Nah, itu kita, karena jaringan itu kan kita tidak bisa menghandle sendiri, maka di sini akan lebih baik kita berkonsultasi dengan tim IT bahwa apa saja yang hak akses kita butuhkan, atau hak akses apa yang tidak, atau kita minta tidak di warning ke komputer kita. Biasanya tuh di jaringan itu menyediakan suatu layanan seperti message antar PC ya, di dalam jaringan. Jadi kita bisa mengobrol satu sama lain di kantor kita melalui PC. Karena memang dulu sebelum ada WhatsApp web itu kan kita berkomunikasi memang seperti itu. Dia ada dialog boxnya biasanya di kanan bawah dari PC kita, itu menyediakan seperti itu. Jadi balik lagi ke sistem keamanannya, yaitu jadi lebih hati-hati terhadap jaringan yang bisa membahayakan satu jaringan ataupun per user. Biasanya ada virus yang menyerang satu jaringan, menyerang servernya, itu bisa. Tapi ya di situ dia, makanya tidak boleh banyak user yang bisa akses server tersebut. Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah ketika semua itu sudah terjadi, maka mau tidak mau adalah menyelamatkan data. Nah, menyelamatkan data tidak akan berguna jika sudah terjadi masuknya virus atau masuknya serangan ke data kita atau sistem operasi kita. Lebih baiknya kita secara rutin melakukan backup data. Jadi melakukan pencadangan data secara teratur untuk menghilangi kehilangan data akibat serangan atau kejadian tak terduga lainnya. Bisa jadi kan
tidak selalu serangan virus ya, bisa jadi serangan dari luar seperti alam atau bencana lainnya, pencurian atau segala macam. Itu kan bisa jadi. Ketika kita sudah membackup, maka itu setidaknya file sebagian besar itu aman, kecuali kalau yang belum di backup itu tidak rutin kita lakukan. Yang terakhir yang saya paling penting juga, memberikan pelatihan keamanan kepada user atau pengguna agar mereka mengerti pentingnya keamanan sistem operasi dan tahu cara menghindari tindakan yang dapat membahayakan keamanan dari sebuah sistem yang terintegrasi maupun personal. Jadi tidak sembarangan kita sharing data, tidak sembarangan kita membuka data, tidak sembarangan kita mengunjungi suatu situs, atau tidak membuka link yang tidak kita pahami dari mana sumbernya, itu seperti itu. Maka pelatihan-pelatihan seperti itu walaupun secara informal itu menurut saya tetap diadakan oleh penyedia layanan sistem operasi atau di sini tim IT. Seperti itu saya kira penguasaan saya terhadap keamanan sistem operasi semoga kiranya dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.